Shalom kasih Kristus, salam tahun 2023, waktunya mengalami terobosan. Setiap kita menginginkan tercukupinya kebutuhan dasar, maka hidup yang dijalaninya pun akan memiliki rasa aman. Dengan perasaan seperti ini, hidupnya akan produktif. Hari ini saya harap kita semua menjadi umat Tuhan yang produktif. Tetap semangat. Kita semua pasti akan menjadi umat seperti yang Tuhan harapkan. Maka dari itu, tetaplah melekat dalam Tuhan melalui renungan hari ini, agar memiliki semangat untuk menghasilkan buah-buah kehidupan yang maksimal. Kita berdoa. Bapa, kami naikkan syukur kepadamu dalam doa ini, karena kami telah diberi kesempatan olehmu untuk mendengarkan renungan pada hari ini. Tuhan, biarlah Roh Kudus mengurapi kami semua, agar firman yang disampaikan merupakan isi hatimu untuk membawa iman percaya kami menghasilkan sesuatu yang terus menjadi hal yang lebih baik dan lebih baik dalam kehidupan iman percaya kami. Tuhan, ini yang menjadi kerinduan kami. Kami berdoa bukan hanya pribadi kami, bahkan juga keluarga, anak, istri, semua orang-orang yang ada di sekitar kami, membawa hidup mereka menghasilkan buah seperti apa yang Engkau rencanakan dan Engkau rindukan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus melekat dalam Tuhan bertema produktivitas maksimal. Dalam Yesaya 17 ayat 8 mengatakan, namun ia ditanam di ladang yang baik, dekat air yang berlimpah-limpah, supaya ia bercabang-cabang dan berbuah, dan supaya menjadi pohon-pohon anggur yang bagus. Melalui Nabi Yesaya, Tuhan menyatakan kerinduan dan kehendaknya atas kehidupan bangsa Israel yang adalah umat pilihannya. Tuhan berkehendak agar umatnya menjadi umat yang produktif, yang mengalami pertumbuhan dan berbuah seperti pohon anggur. Mengapa pohon anggur? Karena para pengusaha pohon anggur hanya fokus bagaimana produktivitas maksimal dengan buah-buah yang lebat dan manis. Menurut pengusaha, bila pohon anggur tersebut tidak berbuah, akan ditebang dan dibakar. Tuhan menghendaki hidup umatnya demikian, yaitu menghasilkan buah untuk menyenangkan Tuhan. Jadi, untuk mempunyai hidup yang menghasilkan produktivitasnya yang maksimal, kita harus mengikuti yang telah diberikan Tuhan, dan panduan otoritas ada dalam firman Tuhan. Otoritas yang diberikan Tuhan bagi kita menghasilkan keteraturan dan membuat rasa aman, sehingga dapat menciptakan sebuah lingkungan yang dapat menghasilkan sesuatu secara maksimal. Jika kita melanggar dan tidak mengikuti instruksi atau aturan resminya, maka hasil yang hendak ditetapkan bagi kita akan tidak berhasil, bahkan dapat menjadi produk yang merusak, sehingga tidak akan mengalami pertumbuhan maksimal, apalagi keberhasilan. Mengikuti otoritas penuh dengan sikap tunduk dan taat, maka jaminan keberhasilan akan melekat pada mereka yang melakukannya. Jaminan pasti terjadi pada setiap benih, karena memang dari semula Tuhan telah menaruh jaminan keberhasilan pada saat kita dilahirkan di bumi. Produktivitas maksimal tidak akan tercipta bila kita tidak mau bekerja sama. Contoh, benih tidak akan bertumbuh bila tidak mau bekerja sama dengan tanah. Tanah tidak akan memberikan pertumbuhan bila tidak mau bekerja sama dengan air, pupuk, dan cacing. Hal ini terus berlanjut sampai memberi dampak bagi yang lain. Maka benih tidak berhenti sampai pada titik munculnya kecambah dan menghasilkan batang atau ranting yang bertumbuh menjadi pohon. Ini pun harus dapat bekerja sama dengan matahari, kupu-kupu, lebah, atau kumbang sampai menghasilkan buah. Jadi, setiap kita harus dapat bekerja sama untuk menghasilkan sesuatu yang terbesar. Ada satu prinsip untuk mencetak produktivitas maksimal: memiliki kualitas atau kekuatan. Kekasih Kristus, kualitas atau kekuatan, mengapa harus dijadikan sebagai yang utama untuk dihasilkan? Karena bila hal tersebut menjadi yang utama, maka akan mengalami hasil yang berkelimpahan. Kualitas artinya bukan sesuatu yang dilakukan sembarang, melainkan benar-benar yang bermutu. Tuhan telah memilih kita semua untuk menjadi anak-anaknya. Berarti saudara dan saya adalah makhluk-makhluk berkualitas yang diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan.
Bila kita sebagai produk benih yang berkualitas, hendaknya bila saat ditanam, biarlah itu bertumbuh sampai menghasilkan buah. Bukannya baru tertanam satu tempat lalu pindah lagi ke tempat lain. Demikian seterusnya. Ini dapat dipastikan tidak akan bertumbuh apalagi menghasilkan buah. Demikian juga dengan kerohanian kita. Bila kita berjemaat di gereja lokal lalu berpindah-pindah, ini dapat dipastikan tidak akan mengalami pertumbuhan rohani. Mengapa? Karena saat diproses tidak ada kekuatan. Kekuatan adalah sikap hidup kita untuk tunduk dan taat pada otoritas kepada yang lebih tinggi dari diri kita. Terlebih terhadap otoritas tertinggi dari Tuhan, yaitu firman-Nya. Dengan memiliki sikap tunduk dan taat, maka Tuhan dengan Roh Kudus-Nya memberi pertolongan, perlindungan, keamanan, kemenangan, kemajuan, dan manfaat-manfaat lain. Itu namanya kualitas. Karena mengacu pada otoritas dan kekuatan akan mengacu pada kemampuan kita masing-masing yang telah diberikan oleh Sang Pencipta untuk melaksanakannya. Jika kita melanggar prinsip otoritas yang Tuhan sudah taruh, akan secara otomatis menghalangi potensi dan efektivitas kita. Kekasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Kita berdoa, Tuhan terima kasih. Engkau menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman yang disampaikan hari ini sungguh menjadikan kehidupan kami memberi buah-buah yang maksimal bagi Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, hamba juga berdoa buat seluruh umat-umat Tuhan yang mendengarkan renungan hari ini. Biarlah saat ini mereka menjadi benih-benih yang unggul, benih-benih yang berkualitas. Sehingga kami semua Tuhan menjadi umat yang produktif, menghasilkan satu buah-buah kehidupan yang menyukakan Engkau secara maksimal. Tuhan, baik buah yang dipercayakan dalam kehidupan kami, tentang anak-anak kami, mungkin juga harta atau kekayaan, bahkan pendidikan, biarlah kami mampu mengembangkannya untuk hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Tuhan, kami rindu, kami sebagai alat-Mu untuk menjadi pembawa, warta, bahkan mampu mengembangkan kerajaan-Mu di muka bumi ini. Ini yang menjadi satu doa dan pergumulan kami agar kerajaan-Mu terus berkembang dan berkuasa di muka bumi ini. Tuhan, kami berdoa bukan lewat orang lain Tuhan, melainkan lewat diri pribadi kami bersama dengan keluarga. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.